Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita. Kita masuk kepada halaman ke-11 tentang falsafah. Falsafah ini gak ada backupnya nih. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharaini amin. Ila an qala al-falsafatu, yaitu ilmu falsafah. Apa sih ilmu filsafat? Ya. Filsafat itu berasal dari dua kata, philo dengan sophos. Ya. Itu filsafat artinya adalah orang-orang yang cinta dengan ilmu. Ya, cinta terhadap kebijaksanaan nih kalau kata Buya Hamka. Di dalam kitabnya Falsafat Kehidupan kalau nggak salah namanya. Nah, jadi orang-orang filsafat itu saking mereka cinta dengan ilmu, mereka mempertanyakan segala sesuatu gitu. Semua ditanyain. Ya. Saking cintanya sama ilmu. Ya. Mereka bertanya itu, apa itu Tuhan? Ya. Apa itu kebaikan? Apa itu keburukan? Gitu. Sampai kepada pertanyaan yang sangat mendasar. Apa itu Tuhan? Kapan Tuhan ada? Ya. Siapa yang menciptakan Tuhan? Nah itu. Pertanyaannya sampai sono-sono. Ya, itu namanya ilmu apa tuh? Filsafat. Ya. Filsafat itu kalau bisa saya katakan itu kayak alat. Ya. Seni mempertanyakan sesuatu. Dan pertanyaan atau objek pertanyaan itu ada dua ya. Objek pertanyaan ada dua. Ada yang bisa ditanyakan atau boleh ditanyakan. Ada yang apa? Tidak boleh. Ya. Contohnya apa yang bisa ditanyakan? Boleh ditanyakan tentang masalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Adapun yang tidak boleh adalah Allah itu sendiri. Ya. Makanya dalam satu hadis disebutkan baginda Rasulullah SAW bersabda, tafakkaru fi khalqillah. Ya. Kata Rasul, tafakkaru. Ya, fikirkanlah, tafakkurkanlah fi khalqillah pada ciptaan Allah. Wala tatafakkaru fi zatillah. Jangan engkau tafakkurkan, pikirkan tentang zat Allah. Jadi yang boleh kita pikirin apa? Ciptaan Allah. Apapun itu ciptaan Allah, kita boleh pikirin. Ya. Kapan dia ada, dari apa unsurnya, terus ntar jadi apa, bagaimana perubahan dan sebagainya itu boleh. Ya. Adapun memikirkan zat Allah, nah ini kita nggak bisa. Ya. Kita manusia terbatas, nggak mampu memikirkan akan zat Allah. Maka tadi kalau objek pertanyaan itu ada dua, ada yang bisa atau boleh ditanya, ada yang tidak boleh. Ya. Contoh. Ya, kita belajar nahu ya, belajar nahu. Kita belajar nahu dulu ada yang namanya i'rab. I'rab ada yang namanya mansub atau nasab lah, sebut saja nasab atau mansub. Biasa kalau nasab atau mansub menggunakan apa cirinya? Menggunakan fathah. Dari kecil kita nggak pernah nanya tuh Ustadz fathah apaan sih? Pokoknya fathah tanda baca begitu. Begini tuh ya. Kita nggak pernah nanya tuh. Kenapa namanya fathah? Siapa yang namain fathah? Ya. Itu kita nggak pernah nanya kan ya. Kita udah pokoknya kata guru fathah udah begitu. Kata guru kasroh. Kata guru sukun, kata doma udah selesai. Kita nggak pernah nanya. Nah, mempertanyakan hakikat fathah, domah, kasroh, sukun itu namanya apa tuh? Filsafat. Maka ada satu kitab namanya Falsafatun
falsafatun nahwi. Apa maksudnya? Ya, mengetahui hakikat dari ilmu nahwu tadi. Gitu. Ini domah kenapa sih gini, kenapa sih gitu, nah itu. Ya, kalau kita sekarang kan ya penting bisa baca kitab gitu. Ya, ini domah berarti marfu. Udah kita nggak tanya kenapa namanya marfu. Kenapa sih rofa gitu. Ya. Kenapa sih nasob? Kenapa sih jar? Kenapa sih khofat? Sebenarnya ada jawabannya. Kita namakan tadi fathah. Kenapa namanya fathah? Fathah itu berasal dari kata fatah. Fathah yang berarti apa tuh? Membuka. Berarti kalau orang membaca misalnya fathah kan, maka mulutnya harus apa tuh? Dibuka. Fa gitu kan. Bisa nggak orang ambil mingkem? Coba mingkem. Ngomong fa. Jadi jadinya kan. Ya. Jelas. Rofa, mana rofa? Rofa mananya apa tuh? Mengangkat. Ya, rofa. Ya. Ketika ada kalimat fu misalnya, nah, marfuun, dirofakan, ya. Ngomongnya fu, tuh. Mulutnya apa tuh? Mulutnya naik. Keangkat, bener gak? Mulutnya ngangkat gak tuh? Kalian mulutnya kagak kali. Kalau mulutnya kagak, gitu. Nggak ada fu dia, gitu. Ya. Sama khofat, mana khofat? Hah? Khofat mananya apa tuh? Turun. Kita baca fi, kan mahfud ya khofat kan? Fi, turun. Gitu ya. Jelas ya? Itu namanya fil. Tapi orang nggak boleh langsung belajar ke sini. Gitu, bismillah. Kenapa nggak boleh? Karena kita kalau pengen belajar dari kulit dulu. Kulit selesai baru isi begitu. Ya. Nah, jadi pembahasan kayak begini nih entar belajarnya nih sebenarnya. Ya, tapi boleh nggak dibahas sih? Boleh-boleh aja sih. Gitu ya. Nah, jadi belajar kulitnya dulu apa itu i'rab terbagi berapa, itu pembagiannya apa. Itu namanya filsafat nahwu namanya. Atau enggak contoh misalnya kalau belajar sorof ada kalimat fa'ala. Kenapa selalu wazan sorof itu fa'ala? Ada filosofinya. Fa, huruf apa fa? Apa huruf fa? Hah? Ain huruf apa ya? Lam huruf apa ya? Lam. Kalau kita menyebut lam pakai apa ya? Lidah. Berarti nyebut lisan. Huruf apa ya? Halki. Fa huruf apa? Huruf syafa, huruf bibir. Kok gini? Apa? Tadi yang mana itu hilang? Ya ulang deh. Ya, tadi apa tadi? Fa, ala. Kalau dijawab fa'ala. Ya. Fa huruf bibir. Syafahi. Ain huruf apa? Tenggorokan. Halki. Lam huruf apa? Huruf lidah. Nah, ini kan mewakili 3 makhorijul huruf ini. Kalau kita baca fa'ala secara nggak sadar kita sudah mengaktifkan 3 makhorijul huruf ini. Gitu. Ya, ini filosofinya gitu. Bisa nggak orang ngomong fa tanpa bibir? Coba mangap mulutnya. Ya. Bisa nggak orang nyebut lam tanpa lidah? Jangan gerakin lidah. Sama hurufnya. Makanya ente beruntung bersyukur punya bibir, punya Kenapa? Karena kalau nggak ada bibir, nggak ada lidah, ente ngomongnya Itu tadi udah makan belum gitu? Gitu. Maka nikmat lidah itu kalau kita syukurin ya Allah, gitu ya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Nah, itu ya. Jadi filsafat seperti itu. Nah, tadi yang tidak boleh apa? Mempertanyakan tentang sesuatu yang nggak bisa kita capai pakai akal kita. Itu tentang siapa? Allah. Jangan pernah nanya tentang Allah dah. Ya, Allah di mana?
Ya Allah lahir apa enggak. Nah ini pusing udah nggak bakal sampai otak kita. Itu ya. Itu. Summa inni ibtada'tu ba'dal faraq min ilmil kalam, kemudian sesungguhnya aku ibtada'tu telah memulai ya. Ba'dal faraq setelah selesai min ilmil kalam dari pembahasan ilmu kalam bi ilmil falsafah yaitu dengan ilmu falsafah ya. Selesai kemarin bahas apa itu ilmu kalam. Beliau jelaskan bagaimana kerjanya ilmu kalam, fungsinya apa. Nah, beliau yang kedua menjelaskan tentang ilmu filsafat. Wa alimtu yakinan, dan aku yakin, aku mengetahui secara yakin. Annahu bahwasanya la yakifu ala fasadi nau'in minal ulumi, tidak akan yakifu ala memahami, tidak akan sanggup memahami ya. Ala fasadi nau'in minal ulum, atas kerusakan ya satu cabang ilmu, man la yakifu, orang yang tidak ya memahami ala muntaha dzalikal ilm, atas puncak ilmu tersebut. Jadi orang kagak bakal tahu kerusakan satu ilmu sampai dia udah sampai di puncaknya itu ya. Jadi kerusakan ya apa? Rusaknya ilmu hanya diketahui bagi siapa tadi? Orang yang sudah mencapai puncak keilmuan tersebut tuh. Nah, apa sih ini seolah sindiran buat kita. Jangan suka mengkritik sesuatu kalau belum kelar belajarnya. Kita baru ikut 1 semester aja belajar Nahu misalnya, udah nyalain Imam Sibawayh ini. Bahkan ada yang nyalain Quran tuh. Kan dia belajar tuh yang namanya alaihi, harokatnya kasroh karena huruf jar gitu. Ntar ketemu di Quran ada alaihi betul. Alaihu, wah Quran salah nih. Quran salah. Nyalain tanazzalul malaikatu warruhu. Kita kan tahu tanazzala asalnya apa ya? Tafa'ala ya tafa'alu ya. Tanazzala gimana jadi i'rabnya? Tasrifnya tanazzala ya tanazzalu, harusnya ya tanazzalu, ada ya-nya tuh. Tapi di Quran apa? Tanazzalu. Ya ya-nya kemana nih? Wah Quran kurang huruf nih Quran nih. Nah ini belum kelar belajar sorobnya, main kritik Quran aja. Quran lagi yang dikritik ya. Nggak tanggung-tanggung gitu, bukan kita ulama, Quran. Ya ini akibat apa? Orang belum sampai puncak udah sok-sokan kritik gitu. Jangan kita mengkritik sesuatu apa yang kita kagak ngerti gitu. Ya. Ada orang nyalain tulisan Quran. Quran banyak salahnya tuh tulisannya itu. Udah apa? Udah atam tuh kitab apa imla. Dia belajar kitab imla. Begini tulisannya Quran. Tuh. Rahmatullah. Taknya begini. Salah tuh, harusnya tak marbuto. Harusnya apa tuh? Tak marbuto. Yang benar begini nih tuh. Nah, baru bener nih gini. Quran salah cetak tuh. Wah, mushafnya salah. Waduh, mushafnya salah. Ya. Hadirin nih kalau kita buka Al-Quran, ya. Kita buka Al-Quran, kita cari nih di Quran. Ya. Misal kata rahmat. Ya. Tuh, ada kata rahmat begini. Bentuknya ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah. Rahmahnya taknya tak kecil. Tak marbutoh. Ya. Tapi nanti ada lagi ya. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihi wa rahmah. Taknya tak begini. Tapi di ayat lain inna rahmatallahi qaribun minal. Apa bedanya rahmat yang ini sama rahmat yang ini? Ini Quran Masya Allah nih. Kalau disebut rahmat taknya ketutup begini, maka rahmatnya masih di sisi Allah. Tapi kalau rahmatnya sudah kebuka begini,
maka rahmatnya telah sampai pada manusia. Insyaallah. Ya. Jadi ditutup ame dibuka itu ada hikmahnya. Ya. Jadi rahmat yang sampai sama orang muhsin udah sampai belum? Udah sampai. Tapi kalau rahmat yang buat orang sobirin udah sampai belum? Belum sampai. Disisain di sono. Berarti apa tuh rahmatnya surga. Tuh. Tuh rahasianya tuh. Kenapa tak ada yang marbuto, ada yang maftuha. Nah orang yang ngajinya baru ngaji jurumiyah, gak ketemu itu. Ya, dia belum ngaji tentang rahasia mushaf, nanti kita belajar tuh ya. Itu pernah enggak kah? Mungkin kalau yang enggak belajar nahu mungkin enggak. Kok taknya begini gitu. Ya. Jelas, paham? Jadi kita jangan gampang nyalain orang. Gitu ya. Kalau ilmu masih dikit ya. Belajar terus itu. Sampailah orang Kristen ya. Mereka ketika sudah belajar sampai ke tahap yang paling tinggi, udah S3 teologi dia, baru ketemu ternyata agama yang saya anut ini banyak masalah. Dia belajar sejarah tentang masalah Kristen, ya, belajar tentang sejarah Yesus, baru dia sadar ternyata agama ini punya masalah. Cuman orang yang sudah sampai martabah itu udah dikasih ini, udah gajinya gede, nggak bisa keluar. Daripada keluar nggak dapat duit lagi, mending apa? Terus di situ walaupun seneng dibodoh-bodohin ame agamanya. Maka nggak sedikit dari orang yang sudah mencapai ya ilmu yang tertinggi dalam ilmu tentang Kristen itu keluar, termasuk ya almarhum Yahya Waloni ya. Ustadz Yahya Waloni itu sama itu, udah S3 dia dalam bidang itu, keluar. Ya, tuh. Misionaris tuh ya. Tapi beda sama kita, makin dalam ilmu kita sama Islam, makin cinta kita dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena ajaran kita itu dibangun dengan sanad. Dengan apa? Dengan sanad. Bahkan orang zaman dulu ketika pengen belajar sanad, mereka rela berkilo-kilo bahkan ribuan kilo. Ada seorang ulama berangkat dari Andalusia. Tahu Andalusia? Enggak, ini bahasa kitanya ente. Anda apa artinya Anda? Kamu, lu, kamu, sia. Itunya ente udah. Tiga bahasa itu. Andalusia. Anda, lu, sia. Berangkat dari Andalusia ke Madinah. Ke tempat siapa? Ke tempat Al-Imam Malik Ibni Anas. Ini seorang ulama berangkat sampai jual, kalau nggak salah jual bagian rumahnya, jual genteng rumahnya. Ya. Nanti bisa dicek lagi tuh yang dijual apaan tuh ya. Pokoknya saking pengen ngajinya berangkat tuh. Ente hitung aja di Google Map berapa jauhnya Andalus ke Madinah. Ya, bukan Andalus Bangka, bukan itu. Itu sekolahan ya. Anda pasti lulus ya. Karena yang masuk pasti lulus. Ketika sampai ke Madinah, bertemu dengan Imam Malik. Ini orang tadi membuat kegaduhan sampai mengganggu konsentrasi Imam Malik. Kalau di majelis Imam Malik nggak boleh ganggu. Hati ada murid Imam Malik itu kalau buka kertas buku itu pelan-pelan. Karena kalau Imam Malik sudah keganggu itu bisa gagap dalam menyampaikan hadis. Akhirnya tuh Imam Malik mendengar ada orang yang dari jauh tadi mungkin nggak tahu adab. Ya ketika diganggu Imam Malik, ya selesai majelis dipanggil. Dia disabet pakai kayu. Disabet pakai apa tuh? Kayu. Sebanyak 17 kali. Ya. Akhirnya tuh ini ada dua versi cerita sih ya. Kita ambil versi yang pertama ya. Imam Malik karena pengen mentakdib ini orang, dicambuk 17 kali. Tapi takdibnya rahmat, hukumnya kasih sayang, bukan hukum marah, bukan. Akhirnya apa? Setelah dicambuk 17 kali, ini orang yang tadi berangkat belajar dari jauh dikasih 17 sanad dari Rasulullah. Jadi dipukul 17 kali, dikasih sanad hadis dari Nabi 17 hadis. Setelah dipukul, kata yang tadi belajar, ya Syekh, pukul saya lagi. Biar apa itu? Biar apa sanad lagi. Tuh Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Hatta yusawiya a'lamahum fi asli dalikal ilim, sampai ya
yusawiya, ia bisa menyamai a'lamahum, orang yang paling pinter ya di kalangan mereka, fi asli talikal ilm, pada pemilik ilmu tersebut ya. Jadi kalau kita pengen kritik seseorang itu, kita harus bisa sampai tingkatan orang yang paling pintar dalam bidang itu. Summa yazida alaih, kemudian ya menambahkan atasnya. Artinya apa? Artinya dia bisa melebihi tingkatannya. Wa yujawiza darajatahu, ya sama maknanya ya, melampaui tingkatannya itu. Fayattali ala malam yattali alaihi sahibul ilm. Nah, bahkan orang yang sudah lebih tinggi dari orang yang ahlinya itu bisa yattali, melihat ala malam yattali alaihi, atas apa yang orang ahli itu belum lihat. Gitu. Makanya dari dulu ulama saling kritik mengkritik. Kenapa? Karena emang ada ulama yang sudah sampai misalnya, ntar ada lagi yang lebih tinggi lagi, ngeritik yang ini, ntar belajar lagi kritik yang ini, begitu. Ya, tradisi kritik mengkritik biasa itu. Tapi syaratnya apa tadi? Udah alim gitu. Jangan kayak kita baru belajar jurumiyah dan kritik-kritik gurunya gitu. Imam Sibawi dikritik sama dia, nauzubillah ya. Nah, min ghaurihi wa ghailihi, baik kedalamannya maupun bahaya-bahaya. Jadi tahu tuh semua. Wa idza dzaka, karena pada saat itulah yumkinu, memungkinkan ayyakuna ya ma yaddaihi min fasadihi haqqon. Karena ya ketika itu yumkinu ayyakuna ya ma yaddaihi, apa yang dia itu klaim, min fasadihi, dari kerusakan ilmu itu, haqqan, benar adanya tuh ya. Jadi kalau orang misalnya kritik ilmunya belum mumpuni, belum sampai puncaknya, terus kritik, bisa jadi kritiknya salah. Ya gitu. Nah, inilah banyaknya orang sekarang begitu. Makanya saya sarankan kalau antum mengkritik hadis, ada orang nih baca hadis, oh kok begini Nabi, kok begini Nabi, jangan kritik dulu, antum baca syarahnya dulu. Ya. Karena saya yakinnya, apalagi Sahih Bukhari ya, itu nggak ada yang muskil. Illa sudah diselesaikan sama ulama-ulama sebelumnya. Gitu. Maka nama kitab Imam Al-Bukhari syarahnya namanya apa? Fathul apa? Bari itu. Apa Fathul Bari? Fatah maknanya pembuka atau futuh. Al-Bari maknanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Fathul Bari, futuh dari Allah. Orang kalau muskil dengan makna lafaz Sahih Bukhari, maka dijelaskan oleh Allah, wasilahnya kitab apa itu? Fathul Bari. Jadi nggak ada yang buram lagi udah. Gitu ya. Jadi banyak saya lihat orang-orang yang menganggap muskil akan satu teks hadis atau Al-Qur'an, pasti mereka belum merujuk kepada syarah-syarah kitab-kitab ulama. Dan kitab ulama Masya Allah ya, nggak cuman Fathul Bari doang, ini syarah Bukhari aktsar min mi'ah, lebih dari 100 syarah ini. Ya, ada salah satu toko kitab apa-apa gitu, dibikin tuh lemari gede sampai serumah, isinya syarah Sahih Bukhari semua. Kenapa? Karena masing-masing ulama pengen punya peran terhadap karangan Imam Al-Ghazali. Walam aro ahadan min ulama'il Islam, aku tidak pernah melihat ahadan, seorang pun, min ulama'il Islam, dari ulamanya orang Islam, sorofa inayatahu, yang mencurahkan perhatiannya, wahimmatahu, kesungguhannya, ila dzalik, untuk mendalami filsafat sampai ke puncaknya, belum pernah, kata Imam Ghazali. Umumnya ulama kita belajar Quran, tafsir, hadis gitu, tapi filsafat belum ada yang sampai puncaknya setara dengan Aristoteles, Plato, Sokrates dan sebagainya. Walam yakun fi kutubil mutakallimin min kalamihim, ya, dan tidak ada, lam yakun fi kutubil mutakallimin, di dalam kitab-kitab para ahli kalam, min kalamihim, daripada kalam-kalam mereka, haitsu istaghalu birraddi alaihim, ketika mereka sibuk membantah para filosof, illa kalimatin muaqqadatan, kecuali beberapa kata-kata yang muaqqad, yang rumit. Ya, jadi kritiknya mutakalim juga sama filsafat, sama ulama filsafat itu ya kata-katanya rumit, susah dipahamin. Wa mubaddadatan, kata-katanya itu apa? Mubaddadah, tercerai-berai, berantakan, enggak rapi.
zahiratat tanaqudi wal fasad, yang tampak secara zahir itu mengandung kontradiktif dan fasad dan rusak tuh. Itu kata Imam Ghazali ya. Jadi bantahan ahli kalam juga yang ahli rasional dan ahli pemikiran itu nggak kurang pas gitu. Wala yadhunnul iktirara biha aqilun amiyun, ya. La yadhunnu yang mana ya tidak akan mengira, aqilun amiyun orang akal yang awam pun, al iktirara biha ya akan dia itu tertipu olehnya. Fadlan amman yadda'i daqaiqal ilmi, lebih-lebih lagi dari orang yang telah mengakui bahwa dirinya itu ya mengetahui ilmu-ilmu yang mendalam. Fa'alimtu, maka aku tahu, anna raddal madhab, bahwasanya untuk membantah satu mazhab, qabla fahmihi, sebelum memahaminya, wal ittila ala kunihi, dan telah mengetahui hakikatnya adalah ramyun fi amayah, adalah ya melempar dalam kegelapan. Itu bahasa kinayah ya. Maksudnya ngelempar dalam kegelapan tuh gak kena gitu. Ngelempar lagi gelap, kena gak? Itulah orang kalau belum mencapai puncak keilmuan gitu. Mau bantah gak kena, gak tepat gitu ya. Ini yang terjadi sekarang ya. Banyak orang-orang yang katanya mereka itu ahlu sunnah membantah wahabi misalnya, saudara kita salafi ya. Yang ngebantahnya nggak kena, yang membalikin pendapatnya nggak kena juga ya. Mendingan nggak usah gitu ya, daripada kita ngebantah cuman apa tuh nggak kena, romyun fi amayah ya. Fasyammartu ansakil jiddi fi tahsil dalikal ilmi minal kutub. Nah, ketika melihatnya belum ada ulama yang bisa ngebantah filosof nih, belum ada ulama yang sampai makom filsafat tertinggi. Fasyammartu, maka aku menyingsingkan ansakil jiddi, lengan kesungguhanku, maksudnya beliau bersungguh-sungguh fi tahsil dalikal ilmi, untuk memperoleh ilmu tersebut minal kutub, dari kitab-kitab doang. Nah, ini nih Imam Ghazali cerdasnya. Belajar filsafat baca sendiri. Nah gitu ya. Kalau kita apa tuh? Aduh, kan puyang lagi, stres. Nambah list orang gila atuh gitu. Ada guru aja puyang kita ngomong filsafat ya, apalagi ada guru. Bahkan dikatakan bimujarradil mutolaah, hanya cuman mutolaah kitab sendiri. Min ghairi isti'anatin bi ustazin, tanpa bantuan guru. Tuh, bayangin Imam Ghazali ya. Dari sinilah kita bisa lihat bahwasanya belajar otodidak boleh. Cuman ada cumannya ya. Cuman bukan urusan agama. Bukan urusan apa? Agama. Ya, belajar komputer sendiri boleh. Belajar Microsoft ya apa namanya? Aplikasi boleh. Itu emang pasti pakai sanad itu. Lu sanad lo kemana? Bill Gates apa Steve Jobs katanya. Aneh ke Steve Jobs katanya. Nggak ada cerita. Tapi kalau agama nggak boleh, harus pakai guru. Ini kan filsafat ya. Ini yang kita patut acungi jempol Imam Ghazali, filsafat belajar sendiri gitu. Kita aja baca bukunya sendiri puyeng, coba baca dah sekali-kali gitu baca kitab Imam Ghazali namanya Tahafutul Falasifah, pusing kita gitu. Kenapa beliau bisa membaca sendiri? Satu, beliau sudah punya ilmu alat. Makanya kalau orang sudah punya ilmu alat bisa baca kitab sendiri. Wa aqbaltu ala dzalika fi awqati faraghi, bahkan aku ya mengerjakan itu semua fi awqati faraghi, pada waktu kosongku tuh. Minat tasnif ya, dari kegiatan menulisku, wa tadris, mengajar, fil ulumi syariah, pada ilmu syariah. Jadi beliau tuh belajar filsafatnya kapan? Ketika lagi nggak ngajar, lagi nggak nulis, di waktu senggang aja tuh, kosong, baca buku filsafat. Oh tuh, itu bisa bayangin ya, belajar filsafat di waktu kosong gitu ya. Bukan menyengaja pengen belajar gitu. Enggak, tetap di tengah-tengah, di sela-sela ngajar, di sela-sela ini masih sempat belajar filsafat. Wa ana mimman huwa manutun bitadris wal ifadah li salasimi'ati nafsin minat tullab bi Baghdad. Dan aku kata beliau, mimman huwa manutun, termasuk orang yang dibebankan
bitadris untuk mengajar, wal ifadah memberikan faidah, li salas mi'ati nafsin bagi 300 orang minat tullab daripada para pelajar di Baghdad di kota Baghdad. Ya, yang saat itu kota Baghdad dikenal dengan kotanya para ulama. Fa'atla'ani Allahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah membukakan kepadaku bimujarradil mutola'ah, hanya sekedar baca-baca ya, mutola'ah fi hadhil awqat al-mukhtalasah, pada waktu-waktu yang kucuri itu, ala muntaha ulumihim, pada puncak keilmuannya mereka tuh, fi aqalla min sanatain, kurang dari 2 tahun tuh ya, kurang dari 2 tahun sudah ahli filsafat tuh ya. Ingat ya tuh, nggak heran ya, nggak nyampe 2 tahun ahli filsafat. Ingat ya, Imam Ghazali bukan cuma sekedar pengen tahu, beda ya, pengen jadi ahli gitu. Makanya saya bilang gini, sebenarnya belajar tuh nggak lama. Satu, modalnya cerdas gitu. Ya kalau cerdas cepat, kalau bebel mah lama ya. Ibarat bendo tumpul gitu, lama gitu. Moni dulu ngasah dulu gitu. Ya. Summa lam azal uwadhibu ala tafakkur, kemudian lam azal, aku terus menerus, uwadhibu ya, menekuni, alat tafakkuri, memikirkan, fihi, pada hal tersebut, ba'da fahmihi, setelah aku memahaminya, qoriban min sana, hampir setahun. Jadi setelah beliau paham tuh ilmu filsafat tuh apa, beliau pikirin lagi selama hampir setahun. Uawiduhu, aku ulang-ulang, uraddiduhu, aku ya meriksa lagi, wa atafaqqadu ghawailahu wa agwarahu, barulah aku temukan ya apa hingga aftafaqat, aku mencari ya, aku mencari lagi apa titik bahayanya dan kedalaman ilmu ini, hatta sampai ittola'tu ala ma fihi, aku menemukan ma fihi, di dalam ilmu falsafat tadi, min khidain, dari tipu daya, wa talbis, dan kerancuan. Jadi setelah diteliti lagi, oh ternyata ada kerancuannya, oh ada penyakit di sini nih. Wa tahqiqin, dan juga di dalamnya terdapat ya kebenaran. Wa takhyilin, dan juga khayalan. Ittilaan, dengan mutolaah ya, dengan keilmuan, lam asyukka fi, yang aku nggak ragukan lagi. Jadi beliau meneliti itu sampai nggak ragu dah, nih pokoknya ada benernya, ada tipu dayanya, ada rancunya, ada khoyalannya. Fasma'il an hikayatahu. Nah dengerin nih, sekarang saya pengen ceritain apa yang hasil saya dapatkan dalam ilmu filsafat tadi. Wa hikayata hasili ulumihim, dan aku akan ceritakan ya hasil-hasil dari ilmu mereka. Fa inni ra'aituhum asnafan. Aku lihat, kata Imam Ghazali, ini ahli filsafatnya ada asnafan, ada macam-macamnya. Wa ra'aitu ulumahum aksaman, aku lihat ilmu mereka pun ada bagian-bagiannya. Wahum, dan mereka para ahli filosof, ala kathrati asnafihim, meskipun beragam orang kelompoknya, yalzamuhum wasfatul kufri wal ilhad, ya, itu melekat pada mereka wasmatul kufri, itu cap kekafiran dan penyimpangan ilhad. Jadi walaupun mereka macam-macam, tetap sama, mereka tuh kufur dan menyimpang. Ya mau namanya alirannya ini, alirannya itu, yang kemarin ya sofisme itu, semua sama. Nah, kesimpulan Imam Ghazali. Wa in kana baidal qudama minhum wal aqdamin bainal awakhir minhum wal awail tafawutun azim fil bu'di anil haq wal qurbi minhu. Wa in kana, meskipun kana ada bainal qudama, antara pendahulu mereka, wal aqdamin, dan orang-orang yang ya awal-awal, bainal awakhir minhum, antara orang-orang yang datang belakangan, wal awail, dan juga yang datang duluan, ya, tafawutun azim, ada perbedaan yang besar, fil bu'di anil haqqi, dalam ya kadar jauhnya dari kebenaran, wal qurbi minhu, dan juga kadar dekatnya kepada kebenaran. Artinya apa? Nggak sama nih, ada yang jauh banget sama kebenaran, ada yang udah deket dikit lagi pengen benar gitu ya.
Kan kembali lagi tadi ya, mereka para filosof itu mereka takurrub ilallah bil afkar. Mereka pengen mengenal kebenaran lewat apa tuh? Kan kemarin kita bahas kan, setinggi-tingginya akal itu masih ada kemungkinan salah. Maka udah paling bener kalau kita pengen mendapatkan kebenaran minain ya minallahil haq, dari Allah yang maha benar. Selesai udah tuh. Quran bacanya. Ya. Sekarang gini ya, akal mana yang bisa nunjukin bahwa ketika orang meninggal ada alam barzakh? Coba akal mana? Hah? Kita pakai akal nih. Orang habis meninggal. Buktikan secara empiris gitu. Orang meninggal di dalam kubur ada azab kubur. Coba buktikan dah. Enggak ketemu. Ya. Apa kita pakai ini nih apa mikrofon gitu pakai itu clip on di bawah. Besok cobain dah besok. Aneh pakai clip on masukin tinggalkan kabelnya panjang tuh dengerin pakai headset. Wah, gitu kan gitu. Hidup Jokowi. Ternyata ada Prabowo di bawah. Ada konferensi pers gitu kan. Ya nggak ngantuk Pak Anies. Bismillah. Alhamdulillah. Ya gitu, jadi nggak ada yang bisa membuktikan secara empirik. Semua yang ngasih tahu siapa? Di kubur ada azab. Nah, Nabi. Ya, Nabi yang ngasih tahu. Nanti ada akhirat, ada hisab mizan, Allah yang ngasih tahu. Kita nggak tahu, nggak ada penelitian itu. Jelas? I'lam, ketahuilah. Annahum ala kathrati firaqihim, bahwa mereka meskipun banyak kelompoknya, waqtilafi madzahibihim, dan meskipun berbeda-beda madhabnya, mereka yanqasimuna ila thalathati aqsam, cuman terbagi kepada 3 nih dia. Ya. Jadi ahli filsafat itu meskipun banyak ya kelompok-kelompoknya, cuman 3. Yang pertama namanya apa? Dahriyun. Dahri. Ya. Yang kedua apa namanya? Tabi'i. Yang ketiga namanya ilahi. Ya. 3 ya. Ini hebatnya nih ulama kalau udah ya bikin taksim tuh begitu ya. Contoh kayak Syiah ya. Syiah kan Syiah banyak tuh. Kata salah satu kiai namanya Sirajuddin Abbas dalam kitabnya itu, Syiah terbagi puluhan kelompok. Syiah tuh ya. Nah, disimpulin nama beliau, Syiah cuma 3. Yang pertama Syiah namanya apa? Syiah Gholat, yang meyakini Sayyidina Ali Tuhan. Kalau nggak Nabi. Harusnya yang di Nabi tuh Ali itu. Terus Syiah Gholat namanya. Yang kedua Syiah apa? Rafidi. Apa Syiah Rafidi? Syiah yang mencela para sahabat. Wah, itu Abu Bakar sesat, Abu Bakar neraka, Umar neraka, itu namanya Rafidi. Yang ketiga Syiah Zaidi. Nah, ini yang meyakini yang lebih pantas jadi khalifah sih sebenarnya Sayyidina Ali, tapi nggak apa-apa dah Abu Bakar begitu, masih nggak apa-apa gitu. Walaupun yang lebih pantas Ali. Nah, itu namanya Zaidi. Ini 2. Ini yang pertama kafir, yang kedua sesat, yang ketiga tidak. Ya. Jadi salah kalau ada orang memukul rata ya. Apa memukul rata bahasa ini ya? Generalisasi semua Syiah sesat, Syiah bukan Islam lah, enggak. Syiah ada yang Islam tuh. Ya, Syiah nih. Si Anies. Iya, saya kesebut lagi namanya. Masyhur dah Pak Anies lah. Tuh Syiah. Si F nih Fahri. Si R ya. Jadi Syiah itu belum tentu tergantung Syiah yang mana. Ya. Sama dengan filsafat begitu juga ya. Imam Ghazali membagi nih. Cuman hampir-hampir semua sama. Kalau kata Imam Ghazali mengandung kekufuran dan ilhad. Ilhad itu bahasa kitanya mulhidin, ateis. Ateis. Gak percaya Tuhan. Gitu. Makanya itu yang banyak kuliah di UIN, dia jurusan filsafat. Kalau mau belajar boleh, tapi kuatin dulu akidah kita. Tuh. Ya. Jangan akidah masih 0 belajar filsafat, keder kita. Gitu. Nah ini ya, jadi begitu.
Nah, kelompok yang pertama as-sinful awal namanya dahriyun. Siapa itu? Wahum ta'ifatun minal akdamin. Mereka adalah kelompok filosof zaman dulu. Jahadus sani al-mudabbir. Mereka menentang, mengingkari adanya Tuhan yang mengatur. Mereka nggak percaya bahwasanya ada sani pencipta, al-mudabbir yang ngatur, al-alim yang maha alim yang maha tahu, al-qadir yang maha mampu. Mereka nggak percaya. Ada satu anekdot ya, mungkin pernah dengar ya. Bisa nggak? Kan Tuhan maha mampu ya. Allah maha apa tuh? Allah maha mampu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir itu dalam bahasa kitanya maha mampu. Sigat mubalaghah. Bisa nggak Allah menciptakan sesuatu yang ia tidak bisa angkat? Ya, ini ada jawaban pertanyaan orang filsafat gitu ya. Bisa nggak Allah menciptakan sesuatu yang ia tidak bisa angkat? Ya. Kalau kita bilang Allah bisa menciptakan sesuatu itu, maka Allah tidak bisa apa tuh? Mengangkat. Berarti Allah nggak mampu. Ada kelemahan buat Allah. Kalau kita bilang Allah nggak bisa ciptain itu, ya, atau nggak batu dah ya gitu. Allah nggak bisa ciptain batu yang nggak bisa diangkat. Berarti ada yang Allah kagak bisa. Ini pertanyaan jebakan ini. Ya. Ini kalau kita ngaji, ahsan kita pelajari nih baik-baik. Karena apa? Karena pertanyaan orang filsafat tuh gini nih pertanyaannya. Ya. Jawabannya ada dua. Yang pertama, ya, yang tadi, Allah bisa nggak menciptakan sesuatu? Ini pertanyaan ya. Ini jawaban yang pertama, pertanyaannya salah. Kenapa pertanyaan salah? Karena dia membuat satu pertanyaan yang gak masuk akal. Sama kayak saya tanya gini nih. Kalau seandainya ada laki-laki, dia hamil, kira-kira anaknya laki atau perempuan? Yang salah apanya? Pertanyaannya, masa laki-laki hamil? Kagak ada laki-laki hamil. Berarti yang salah apanya? Pertanyaannya. Tuh. Nah, yang kedua, ini yang ajib hadirin. Allah berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu maha mampu. Baik. Di alam semesta ini ada sesuatu hal yang mungkin, ada sesuatu hal yang ghairu mungkin. Apa sesuatu hal yang mungkin? Contoh. Nih apa nih? Jus. Bisa nggak jus jadi dingin setelah tadinya adem? Bisa. Pakai apa? Pakai es. Bisa nggak jadi panas jus? Bisa. Walaupun jarang ya jus panas. Tapi mungkin nggak? Mungkin aja. Ya. Bisa nggak ini jus masuk ke mulut orang? Bisa nggak? Mungkin nggak? Dalam akal manusia ya. Walaupun kadang belum terjadi. Contoh, dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, orang zaman itu kalau saya tanya nih, mungkin nggak kita bisa ngobrol dari Masjidil Haram ngobrol ke Masjidil Aqsa? Zaman itu mereka bilangnya apa ya? Mustahil. Tapi mungkin nggak di zaman itu? Jadi kalau ngomongin mungkin, jangan lihat kondisi zaman. Kalau antum bisa bayangkan itu namanya mungkin. Ya, masih bisa kegambar pakai otak, namanya apa tuh? Ya mungkin aja terjadi. Tapi kalau udah nggak bisa terbayang pakai otak, mustahil. Contoh, bisa gak lingkaran punya sudut 4? Kalau saya gambar begini, sudut 4 begini ya, punya 4 sudut gitu. Berarti namanya apa nih? Persegi. Mungkin gak lingkaran begitu? Maka lingkaran yang punya sudut 4 termasuk mungkin apa ghairu mungkin? Bisa nggak seorang anak lebih tua dari bapaknya? Mulia coba jawab. Ya. Bisa nggak secara akal ghairu? Angka 1 lebih banyak dari angka 2, mungkin nggak? Bisa nggak kebayang? Nggak bisa. Maka kalau sesuatu yang udah kagak kebayang dalam otak kita namanya ghairu
Nah, sesuatu yang kebayang di otak kita, walaupun belum ada realitanya gitu. Ada orang tinggal di Mars. Nah, tinggal di Mars. Kira-kira mungkin apa kira mungkin? Mungkin, walaupun saat ini belum ada. Paham nggak sampai sini? Nah, kalau yang disebut mungkin, bahasa Arabnya namanya syai'un. Sesuatu. Kalau yang ghairu mungkin berarti la syai', bukan sesuatu. Allah berfirman wa huwa ala kulli, Allah terhadap segala, ya. Allah terhadap segala sesuatu maha. Berarti Allah maha mampu terhadap apa tadi? Segala. Kalau yang laisa bi syai', Allah laisa bi qadir. Apa maksudnya? Jadi yang bilang, yang disebut Allah tadi, Allah mampu mengerjakan segala sesuatu al-mumkinat. Makanya ngomongnya syai', karena itu mungkin. Apa yang ghairu mungkin? Allah menciptakan Tuhan selainnya, itu ghairu mungkin. Dan Allah tidak menciptakan yang tidak mungkin, bukan kelemahan, bukan. Justru kalau diciptakan malah jadi kelemahan. Paham nggak sampai sini? Nah, itu jawaban yang kedua ya. Jadi ya, yang Allah maha mampu apa sih tadi? Kulli syai', mana syai' tadi? Minal mumkinat. Begitu kata ulama ahli kalam, begitu ya. Jelas paham? Ya. Kalau yang nggak paham yang pertama aja tadi, pertanyaan lu salah udah gitu. Ya, gitu. Ada yang pakai sewot gitu, muke lu salah gitu. Muke lu salah. Kolot dah tuh itu. Paham kenapa? Masih bisa kebayang nggak? Masih, berarti bisa. Berarti minal mungkin. Ya. Air jatuh ke atas bisa nggak? Bisa. Masih kebayang nggak di otak kita? Kebayang? Masih mungkin. Walaupun kayaknya nggak pernah kita lihat ya. Gitu. Ya. Jadi ada hukum akal yang sama sekali ghairu mungkin. Ada yang mungkin itu ya. Pernah kayak kalau nggak salah kita bahas tentang masalah mukjizat ya. Nanti ghairu mungkin terbagi dua nanti. Ghairu mungkin bil akli, secara akal, atau secara nas. Nanti pembagian lagi insyaallah. Nah jadi begitu ya. Waza'amu, dan mereka mengklaim annal alam, bahwasanya alam semesta lam yazal maujudan, senantiasa ada. Tuh ingat ya. Kalau kita kan alam semesta apa ya? Sirna nanti. Kulluman alaiha, setiap yang di atas ya bumi ini akan sirna. Kalau kata mereka enggak. Ini alam akan senantiasa ada. Kazalika binafsih, begitupun diri mereka tuh Allah ya tuh. Bila soniin, begitu juga diri mereka ada bila soni, tanpa ada yang menciptakan. Tuh manusia ada sendiri. Ya. Alam semesta ada sendiri. Walam yazalil hayawan minan nutfah, dan makhluk hidup berasal dari sperma. Wa nutfah minal hayawan, dan sperma dari makhluk hidup. Kazalika kana, begitu pun seterusnya tuh. Jadi nggak ada pencipta pertama, nggak ada. Pokoknya orang dari mana? Dari sperma. Sperma dari mana? Dari orang. Orang mana? Sperma. Sperma dari orang. Namanya tasalsul dalam ilmu kalam begitu. Ya muter begitu, nggak ada ujungnya. Kayak telur sama ayam gitu. Tapi sudah terbuktikan telur sama ayam ternyata yang duluan ayam. Ya, ini nih. Telur apa ayam duluan? Jawabannya ayam. Kenapa? Kita pakai kias deh ya. Kalau kita nggak paham konsep telur sama ayam, pakai manusia sampai bayi. Bayi sampai mana duluan? Bayi siapa manusia dewasa? Kenapa manusia dewasa? Nabi Adam manusia dewasa. Menikah dengan Siti Hawa, jadilah lahir bayi. Begitupun ayam, asalnya ayam. Ya, habis ayam baru apa tuh? Nah, jadi Allah ketika menciptakan pleng jadi ayam gitu. Iya, kan kalau telur dulu, telur butuh diapain? Nah, pinter tuh. Siapa yang ngeremin telur kalau nggak ada ayamnya? Digoreng sama Ajis kan gitu. Oh, telurnya digoreng sama Ajis tuh. Untung agak ayam dulu gitu ya. Itu cara menjawabnya begitu. Karena pasti ada penciptaan pertama pasti. Gitu. Ya. Manusia gitu juga, masa sperma manusia sperma manusia. Enggak ada ujung-ujungnya, tasalsul, muter, daur. Ya dah. Kadzalika yakunu abadan, begitupun itu berlaku terus selama-lamanya. Wa haula'i humuz zanadiqah,
Mereka lah yang disebut kaum zindik. Apa kaum zindik di sini? Orang yang menolak ketuhanan. Lagi yang kedua, wasin fusani tabi'iyun. Siapa nih kelompok filsafat tabi'i? Wahum qaumun. Mereka adalah satu kelompok. Aktsaru bahsahum, yang banyak meneliti an alamit tabi'ah, tentang alam fisik, ya, alam semesta. Wa an ajaibil hayawan wan nabat, tentang keajaiban hewan dan tumbuhan. Tuh, mereka kerjaan meneliti itu. Ya, makanya tadi saya bilang kan, orang filsafat tuh orang yang suka bertanya, penasarannya tinggi. Ini apa sih tumbuhan ini, buat apa? Ini buat apa? Ini alam ini, bintang buat apa? Matahari buat apa? Mereka teliti tuh. Namanya apa tadi? Tobi. Wa aktsarul khawda fi ilmi tasyrihi a'dha'il hayawanat, dan mereka itu banyak al khawda, mendalami, fi ilmi tasyrihi, dalam ilmu anatomi, a'dha'il hayawanat, akan anggota tubuh hewan. Ya, ilmu anatomi tubuh hewan. Mereka belah tuh yang namanya kambing, diteliti kambing ada jantungnya, ada parunya, ada ususnya, begitu. Ya, mereka suka meneliti anatomi tadi. Fara'au fiha min ajaibi sunillahi ta'ala, maka mereka melihat di dalam hewan tersebut terdapat keajaiban ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Wa bada'i hikmatihi, dan keindahan, ya, hikmahnya Allah. Ya kan, Allah menciptakan satu bihikmah kan. Kenapa hidung di sini, kenapa mata di sini, kenapa rambut di sini, semua ada hikmahnya, gitu. Mimma turra ma'ahu ila i'tiraf bi fatirin hakimin. Nah, ya. Mimma, dari apa-apa, ya, yang memang sudah mesti bersamanya, sampai i'tiraf, mereka mengakui, bi fatirin hakimin, akan adanya pencipta yang bijaksana. Tuh, fatir maknanya apa tuh? Pencipta, ya, kholik, nama lain kholik, fatir. Jadi mereka meneliti nih alam semesta, meneliti hewan, anatomi bedah hewan, apa, badan hewan. Ternyata mereka temukan, wah, ternyata pencipta kita luar biasa. Muttali'in ala ghayatil umur, mereka itu meneliti berbagai macam perkara, ya. Wa maqasidiha, dan tujuan-tujuan diciptakannya. Kenapa diciptakan hidung? Kenapa diciptakan mulut? Diteliti sama mereka tuh. Wa huwa la yutali'ut tasyrih, dan tidaklah, ya, dan tidaklah meneliti akan anatomi. Wa ajaiba manafil a'dha, dan tidaklah meneliti manfaat anggota tubuh, mutali, seorang peneliti, illa, kecuali wa yahsulu lahu hadzal ilmu daruri, mereka mendapatkan ilmu yang niscaya, bikamali tadbiril bani, akan kesempurnaan aturan yang mengatur, yang menciptakan, libinyatil hayawan, pada struktur tubuh seorang hewan. La siyama binyatil isa, khususnya struktur tubuh manusia. Jadi ilmu orang-orang apa tadi, tabi'i, ilmunya udah doruri, bukan sekedar doni. Ya, udah kayak ilmu matematik. 1+1=2, udah begitu yakin itu, sampai yakin betul mereka. Ya kayak kita dah sekarang, ya kan, ada orang tuh yakin banget minum obat gitu kan. Ya, kalau kita minum ini begini, begitu yakinnya mereka tuh, karena mereka sudah meneliti luar biasa. Illa, akan tetapi, nah ini ya, annaha ulai, bahwasanya mereka, likathrati bahsihim anit tabi'ah, karena banyak mereka meneliti tentang tabi'ah, ya, tentang tabi'ah, tentang alam semesta. Zoharo indahum, nampaklah bagi mereka, li'tidalil mizaj, ya, dari keseimbangan unsur kimia dalam tubuh kita, ta'thirun azim, memiliki pengaruh yang besar, fi kiwami kuwal hayawan, dalam tegaknya hidup kekuatan hewan atau makhluk hidup. Jadi gini, makhluk hidup itu bisa hidup gara-gara unsur kimia dalam tubuhnya. Kata mereka nih, oh ternyata di dalam tubuh manusia tuh ada jantung. Jantung tuh memompa darah. Kalau nggak ada jantung, darah nggak bakal. Kalau nggak ada ini, mati manusia. Jadi seolah-olah orang tuh hidup gara-gara apa tuh? Jantung. Orang hidup gara-gara apa? Gara-gara unsur kimia. Mereka meyakini itu, tapi lupa akan Tuhan. Ternyata hidupnya alam semesta ini, masyarakat hidup gara perputaran ekonomi. Karena ilmu ekonomi begini, kalau begini. Dilupa yang ngasih rezeki siapa? Jadi mereka saking sibuknya sama makhluk ciptaan Allah, lupa sama Allah.
Ini bahayanya kadang-kadang kita kalau terlalu dalam keilmuan kita tentang makhluk hidup ya, kita lupa bahwasanya ada Allah di balik semua itu. Orang saking ahlinya ilmu kedokteran, kadang-kadang nggak percaya kesembuhan di tangan Allah. Ini Pak nih, menurut ilmu yang saya pelajari, ini ilmu umurnya tinggal sebulan lagi nih. Subhanallah, manjang 3 bulan. Paham nggak? Jadi orang tuh kadang jeleknya begitu, udah saking yakinnya dengan ilmu kedokterannya, lupa bahwasanya sembuh ya Allah yang ngasih. Saking ahli ekonominya, lupa bahwa Allah yang ngasih rezeki. Kan banyak yang bilang katanya tahun 2000 berapa tuh gelap tuh ya. 2030 gelap. Iya. Wow, menurut prediksi saya dari tahun 2012 begitu ya, kiamat masalahnya. 2025 kemarin katanya begitu. Pas Covid gelap, semua gelap. Ternyata nggak gelap. PLN masih hidup soalnya. Kalau PLN ditutup baru betul. Jadi banyak prediksi-prediksi itu yang saya lihat itu mereka hanya mengandalkan ilmu. Itu. Mereka lupa di balik semua prediksi ada Allah yang ngatur. Makanya kita walaupun punya ilmu tetap harus ada ujungnya nih. Tapi sini Pak nih walaupun secara ilmu kedokteran ini umurnya tinggal sebulan, kita berharap dah ami Allah. Allah yang ngasih umur. Bapak banyakin sedekah, banyakin silaturahmi. Ya kalau misalnya ada orang tua gitu udah sakit-sakitan, dah cariin bini lagi yang baru. Insya Allah seger Pak Anies tuh ya langsung tuh. Ibarat ikan akuariumnya baru. Wah lincah dia tuh. Yang tadinya lemas, ngambang gitu ikan. Akuariumnya ganti, airnya ganti, wah lincah kayak ikan paus tuh. Ya, jadi nggak bisa kita memastikan tuh, ya dengan keilmuan kita tadi. Ya. Fazannu mereka mengira annal quwwatal aqilah bahwasanya kekuatan akal minal insan dari manusia tabiatun mengikuti limizajihi akan ya unsur kimia dalam dirinya. Ya. Jadi kecerdasan kata mereka itu ngikutin otak misalnya gitu. Ini mah otaknya bagus nih, berarti cerdas, belum tentu. Ini IQ-nya bagus, pasti pintar, belum tentu. Banyak orang IQ-nya bagus tapi tindakannya salah mulu. Maksiat mulu kan bodoh. Ada orang di vonis nih orang IQ-nya rendah, kita udah cek begini-gini ternyata jadi ulama. Nggak ada yang mustahil, bener gak? Jadi kita nggak bisa memastikan orang yang sehat jauh dengan kematian. Nggak bisa juga orang yang sakit dekat dengan semua di tangan siapa? Itu maksudnya. Ini jeleknya ilmu itu. Ya, jadi kalau udah paham tentang struktur manusia, wow ini pasti karena ini gitu. Ya. Wa annaha tabtulu bi butlani mizajihi dan itu bisa batal daya fungsi akalnya itu disebabkan butlani mizajihi akan lenyapnya daripada unsur kimia tadi. Fayan adim kemudian hilang. Summa idzan adama fala yuqalu i'adatul ma'dum. Kemudian idza in adama jikalau sesuatu itu telah tiada ya fala yuqal maka kagak masuk akal buat mereka nih para tabi'i tadi i'adatul ma'dum mengadakan sesuatu yang udah enggak ada ya. Jadi kalau orang udah rusak akalnya ya kayak mustahil dah dia bisa apa tuh bisa kembali lagi akalnya. Atau gini dah kalau kata orang diabetes katanya itu penyakit yang enggak ada obatnya. Aneh enggak percaya sama omongan itu ya. Kalau antum percaya dengan omongan itu, antum termasuk tabi'i. Karena semua obat di tangan siapa? Hati yang udah divonis ahli dokter jantungnya tinggal 1%, bisa jadi hidup. Bahkan ada yang mengatakan ada yang nggak ada jantungnya, hidup. Itu kan cuma sebab, cuma apa? Sebab. Hukum manusia mengatur sebab Allah bidunis sabab. Itu. Jadi kalau ada orang mau jadi pintar nggak pakai belajar bisa nggak? Bisa. Itu cuman jangan kita gitu ya, kita jangan coba-coba gitu ya. Maksudnya apa? Kalau kita mengukur bisa, ya Allah maha bisa. Itu kan kejadian ada seorang ulama siapa namanya ya, yang suruh ngangon kambing ke Idris Kamali kalau kemarin kata Kiai Marwazi kan. Itu kerjaan ngangon kambing bertahun-tahun ngangon kambing. Ketika itu sama hadratnya itu mangap, duluan pintar masuk. Diludahin apa? Secara akal masuk nggak? Ya gitu. Nah ini tapi mungkin nggak? Mungkin aja gitu. Minal mumkinat. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Paham mereka gitu ya. Kama za'amu sebagaimana klaim mereka. Wa fadhahabu maka mereka berpendapat annan nafsa bahwasanya jiwa
tamutu akan mati, wala ta'udu dan gak bakal kembali. Nah ini dia. Ya. Makanya Al-Quran bilang apa? Jiwa mati gak jiwa? Nggak mati, yang mati jasad. Ya. Jiwa nggak mati, ruh nggak mati. Ya, cuman apa? Merasakan kullu nafsin za'iqah. Mana za'iqah? Merasakan, cuman ngerasain doang. Mati mah kagak. Ya. Jadi nggak ada manusia jiwanya mati, tetap kekal mereka sampai hari kiamat. Apalagi pemahaman mereka selain jiwa tuh bisa mati dan nggak bakal kembali lagi hidup lagi, ya berarti mereka ini yaudah pokoknya kalau mati udah gitu. Pemahaman yang kemarin tuh Ustadz kemarin tuh ya. Fajahadul akhirah, mereka menentang adanya akhirat. Nggak ada akhirat, manusia mati selesai. Wa ankarul jannah wan nar, mereka mengingkari adanya surga neraka. Wal hasyra wan nasyra, akan adanya hasyr dan nasyr, kebangkitan dan pengumpulan wal qiyamah wal hisab, mereka nggak percaya itu adanya kiamat, adanya hisab, mereka nggak percaya. Walam yabqa indahum li ta'ati sawab, ya maka tidak tersisa bagi mereka pahala atas ketaatan. Maksudnya apa? Mereka nggak mau beramal, ya nggak ada pahala atas ketaatan. Wala li ma'siyah iqab, maksiat nggak ada hukumannya. Nah ini ngeri nih ya, mereka meyakini itu. Tapi kalau pemahaman Ustadz yang kemarin saya ceritain, kata dia gini nih, ini menurut penuturan orang yang nonton ya. Jadi orang itu kalau berbuat dosa dihukumnya di mana? Di dunia. Antum maksiat dihukum di dunia. Selesai, habis nol. Di akhirat nggak ada, karena nggak ada akhirat, kata dia begitu. Oh kalau kita nggak, keyakinan kita dihukum di dunia. Jikalau kena di dunia, maka di akhirat udah nggak dihukum lagi, gitu. Karena udah habis dosanya tuh. Makanya ketika Allah sayang sama hambanya apa? Idza ahabballahu abdan ibtala. Kalau Allah sayang hambanya, Allah kasih bala, Allah kasih musibah. Kenapa? Hukuman di dunia meringankan, bahkan menghilangkan hukum di mana ya? Orang yang udah zina di dunia nggak dicambuk, di akhirat nungguin hukuman. Tapi kalau dicambuk, hilang hukuman akhirat. Sudah diganti dengan kafaroh di dunia. Itu kita ya. Nah kalau dia enggak, pokoknya taat nggak ada pahala, maksiat nggak ada dosa. Ya, fanhalla anhumul lijam, maka terlepaslah dari mereka tali kendali. Mereka nggak punya aturan. Ya, bagaimana aja hidup sesuka mereka. Orang nggak ada hukumannya. Ngerjain taat juga nggak ada pahalanya. Ngapain? Wan hakamu in himakal an'am, maka mereka itu tenggelam seperti hewan ternak yang tenggelam. Ya, gimana sih hewan ternak yang tenggelam? Bisa nggak nyelamatin diri? Sapi nyemplung nih dari Madura kan nyebrang tuh ya. Ada nggak videonya? Ada kan nyemplung, udah nggak bisa berenang sapi itu. Sama kayak mereka. Kalau yang orang yang nyemplung bisa berenang, hewan ternak nggak bisa berenang. Wahaula aidon zanadikoh, mereka pun juga adalah kaum zindik. Lianna aslal iman, karena asalnya iman tuh yang pertama iman pada Allah, hari akhir. Wahaula, dan mereka jahadul yaumal akhir, mengingkari hari akhir. Wa in amanu billah wa sifatih, meskipun mereka mengimani Allah dengan sifat-sifatnya, tetap mereka itu zindik. Asin fusalis, kelompok yang ketiga ilahiyun, kelompok ilahiyun. Nah, ya apa ini ilahiyun? Ya, kelompok yang mengimani Tuhan. Wahum mutaakhiruna minhum, dan kelompok ini adalah kelompok yang paling akhir. Mislus Sokrat. Apa Sokrat? Sokrates. Ya, ini salah satu tokoh filosof ya. Sokrates. Ya, ini bahasa Inggrisnya ya, Sokrates. Ya. Siapa Sokrates? Guru dari Plato. Ya, itu. Dan Plato guru dari Aristoteles. Ini apa? Iya, sanad musalsal ini. Ya. Naam. Wa huwa Ustaz Aflatun, nyebutnya Aflatun. Plato maksudnya. Wa Aflatun Ustaz Aristoteles gitu ya. Aristoteles tuh itu. Ya, internet. Bil internet. Asmi ketawa sih. Itu hanya yang paham-paham saja itu bil internet. Wa Aristoteles ya huwallazi rattaba lahumul mantiq, dialah yang menyusun ilmu logika. Tuh Aristoteles tuh. Ya. Wa hadzaba lahumul ulum, dan dialah yang hadzab ya. Apa namanya?
menyaring ilmu-ilmu tersebut. Wa harror, ya, dan menjelaskan bagi mereka malam yakun muharrar min qabl, api yang belum dijelaskan sebelumnya. Wa andajalahum makana fajjan min ulumihim, dan mematangkan makana fajjan, apa yang masih mentah dalam pikiran mereka tuh. Ya, jadi masing-masing filosof itu punya peran masing-masing tuh. Guru murid semua itu. Wahum bijumlatihim raddu ala sinfainil awwalaini minad dahriyah wa tabi'iyah. Dan mereka, ini kelompok ilahiyun, maksudnya humnya ke ilahiyun, bijumlatihim secara umum raddu menolak sinfainil awwalaini, dua kelompok pertama. Nah ini dia, kelompok dahriyah sama tabi'iyah ditolak sama kelompok ini, ama Sokrates, ame Plato, ame Aristoteles gitu. Wa auradu fil kashfi an fadaihim, ya, fadaihim ya, ma agnau bihi ghairahum. Dan auradu, ya, mereka itu mendatangkan fil kashf, ya, penyingkapan, an fadaihim, akan aib-aib atau kekurangan mereka, ya, ma agnau, dengan apa yang membuat ghairahum, orang selain mereka, tidak perlu lagi membantahnya. Nah itu ya. Jadi Sokrates, Plato, Aristoteles itu mereka membuat apa tuh? Membuat orang-orang selain mereka itu nggak perlu bantah tobi'i dengan dahri, udah. Aneh yang debat udah gitu ya. Inilah kalau kita pahami ya, masing-masing orang udah punya peran masing-masing. Jangan semua kita kerjain. Yang lawan Wahabi dia, yang lawan Syiah dia, semua dilawan sama dia. Yang ngurus pesantren dia, udah masing-masing ada tugasnya. Jangan semua ceramah juga, tahlil juga, baca yasin juga, doa juga, sampai pidyah juga, Masya Allah, semua tuh ya. Namanya al-borongiyah itu. Wa kafallahul mu'mininal qital bitaqatulihim, dan Allah mencukupkan orang-orang mukminin dari peperangan. Dengan sebab apa? Bitaqatulihim, dengan sebab pertikaian mereka sendiri. Artinya apa? Nggak perlu kita ikutan perang, udah biarin orang-orang zolim ame orang zolim berantem begitu. Ya. Yeah. Ingat ya, wa asgilid zalimin. Jadi biarin dah tuh orang zolim ribut ya. Jangan-jangan kita yang zolim lagi. Summa radda Aristoteles ala Aflatun wa Sukrat. Kemudian Aristoteles membantah gurunya Plato dan Sokrates. Wa man kana qablahum minal ilahiyin, dan semua orang-orang sebelum mereka daripada kaum ilahi. Ini ya, jadi ingat ya, dalam dunia filsafat itu ya namanya kritik guru biasa. Gitu ya. Bahkan Imam Syafi'i pun pernah mengkritik Imam Malik, cuma pakai adab. Gitu ya. Jadi jangan kita heran ada guru, ada murid beda sama apa itu? Guru ya gitu. Itu hal yang beda, enggak hal yang wajar ya. Yang enggak wajar kalau ada murid baru belajar, nah itu dia. Udah beda sama apa tuh? Imam Syafi'i beda dengan Imam Malik karena disuruh Imam Malik. Artinya Imam Syafi'i itu sudah mampu bikin mazhab jangan sama dosa hukumnya seorang yang sudah punya kemampuan untuk ijtihad taklid sama orang lain gitu. Tak boleh. Ya, nah kalau sekarang kita makomnya masih taklid ya. Gitu. Raddan lam yuqassir fihi, dengan sanggahan yang sangat kuat. Hatta tabarra'a an jami'ihim, sampai apa? Sampai imam sampai Aristoteles ya, berlepas diri dari semuanya. Pemahaman guru-gurunya tuh. Aneh berlepas diri pemahaman guru-guru aneh. Illa annahu istabqa min razazi kufrihim wa bid'atihim baqaya, akan tetapi ya bahwasanya dia masih menyisakan ya. Menyisakan apa? Min razazi, dari sedikit kekufuran ilahiyin, wa bid'ahnya mereka, baqaya, tersisa sedikit. Ya artinya apa? Aristoteles membantah nih kaum ilahiyin, begini ente salah, harusnya begini. Udah bener banget ya Aristoteles, masih ada sedikit kekafirannya. Tuh, ya. Berarti udah tersaring betul ini pemahaman filsafat mereka. Lam yuwaffaq lin nuzu'i anha, yang mana ya, ia tidak diberikan taufik untuk mencabut diri dari kesesatan tersebut, dari kekafiran tersebut. Tuh, ya.
Makanya kita minta sama Allah nih tiap hari, ihdinas siratal, ya Allah tunjukilah kami jalan lurus biar lempeng. Nah kalau udah lempeng doanya masih sama, ihdinas siratal mustaqim, maknanya sabitna ala thoriqil mustaqim, ya Allah kuatkan kami di jalan yang lurus tuh. Maka fawajaba takfiruhum, maka wajib mentakfir mereka, mengkafirkan mereka para kaum ilahiyin. Wa takfiru syi'atihim, mentakfir kelompok-kelompok mereka minal mutafalsifah, dari kelompok ahli filsafat islamiyin yang Islam. Nah ini ya. Wajib kata Imam Ghazali mengkafirkan kelompok ahli filosof yang beragama Islam. Seperti siapa ya? Ibnu Sina. Ibnu Sina tuh kata Imam Ghazali, itu pun kan ahli filsafat juga Ibnu Sina. Bahkan punya kitab sendiri dia. Itu kata Imam Ghazali karena masih ikutin Aristoteles, masih kafir mereka. Wal Farabi, seperti siapa tuh? Imam Al-Farabi, seorang ahli musik ya. Ada tempat les musik namanya Al-Farabi. Itu memang ahli musik dan ahli filsafat. Wa amsalihima, dan orang-orang yang semisal keduanya. Kenapa? Ala annahu lam yakun binaqli ilmi Aristoteles ahad minal mutafalsifatil islamiyyin ka qiyami hadaini rajulaini. Karena enggak ada seorang pun filosof muslim yang menukil ilmu Aristoteles sebagaimana kedua orang ini. Artinya dua orang ini benar-benar plek ketiplek Aristoteles begitu. Kalau Aristoteles saya bilang kafir, berarti mau enggak mau yang mengikuti mereka pun kafir. Ya, tapi nanti ini bisa diperdebatkan ya. Karena nanti Imam Ghazali ketika mengkritik filsafatnya Ibnu Sina, beliau karang Tahafutul Falasifah. Dibantah lagi sama Ibnu Rushd, ulama setelahnya, Tahafutut Tahafut. Kerancuan filsafat dibalas dengan kerancuannya kitab yang rancu tadi gitu ya. Jadi main serang-serangan itu. Ya. Jadi dibantah, saling membantah lah gitu ulama. Ya. Apa ya? Belum ada podcast ya. Dibantah dengan bantahan. Wa mana qalahu ghairuhuma, dan abda pun selain dari keduanya. La yakhlu min takhbitin wa takhlitin, itu mereka ya tidak lepas daripada takhbit, kekacauan, wa takhlit, kerancuan, yatashawwash fihi qalbul mutali', yang membingungkan hati para pembacanya ya, hatta la yafhama, sampai enggak paham. Nah ini dia. Jadi kenapa kita nih kalau baca kita Imam Ghazali paham? Karena Imam Ghazali paham. Ya. Antum baca kitab Imam Ghazali paham karena Imam Ghazalinya paham. Banyak orang baca kitab nggak paham karena yang nulis juga nggak paham juga. Ya, fakiru syai' la yu'ti. Orang nggak punya papan nggak bisa ngasih. Jadi nggak paham bagaimana memahamin orang gitu. Wa ma la yufham kaifa yuraddu au yuqbalu, dan sesuatu kalau nggak dipahamin bagaimana bisa dibantah atau diterima, orang nggak paham juga gitu. Wa majmu'u ma sahha indana min falsafati Aristoteles, dan seluruh apa yang dianggap sahih, benar atau benar menurut kami nih, kata Imam Ghazali, dari filsafatnya Aristoteles, bihasabi naqli hadaini rajulaini, seukuran ya, atau menurut penukilan riwayat dari dua orang tadi menjadi salah satu aksamin ya. Jadi kesimpulan dari filsafat Aristoteles 3. Apa itu? Qismun yajibu takfiruhu bihi. Ada bagian yang memang wajib kita kafirkan. Ini kafir nih, maman begini kafir nih. Gitu. Yang kedua, qismun yajibu tabdi'u bihi. Ada yang pemahaman yang kita wajib tabdi. Anggap ini hal yang tercela gitu. Enggak bagus nih. Ya. Wa qismun la yajib inkaruhu aslan fal nufassilhu. Nah, ada bagian yang tidak wajib diingkari secara asal, tapi kita akan apa tuh? Jelaskan secara rinci. Nah, itu. Ini cerdasnya orang alim, enggak mukul rata, ya. Tuh. Maka di antara bodoh, ciri-ciri orang bodoh itu adalah apa? Adalah generalisasi. Takmim bahasa Arabnya. Takmim. Pokoknya semua orang semua laki-laki sama gitu kan, ada tuh ya. Kata perempuan. Itu orang bodoh itu. Kamu nggak pernah baik sama aku. Waduh, bodoh itu. Kemarin jajan cilok gimana itu? Emang nggak baik jajan cilok? Kemarin beli motor lupa tuh. Nah, itu namanya takmim. Ya sama dalam kita menilai satu aliran, ingat ya, jangan ada takmim, tapi harus tafsil, terperinci. Ya, wallahu alam bishawab. Ya. Nah ini terputus sampai
pemahamannya Aristoteles ya. Besok kita pelajari lagi filsafatnya Aristoteles ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bihaqqil Fatihah sirril Fatihah garamatil Fatihah iftah lana abwaabal khair waqtim lana bil khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.